Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas tentang air akuarium ikan lohan tiba-tiba berlumut kayak gini atau berkabut atau yang namanya disebut berwarna hijau kayak gini. Nanti gue bakalan bahas yaitu penyebab air akuarium tiba-tiba berkabut seperti ini atau berlumut kayak gini, itu penyebabnya apa. Lalu yang kedua gue bakal ngebahas apakah air berlumut ini baik untuk ikan lohan. Terus gue juga bakal ngebahas yang ketiga, cara penanganan yang namanya air akuarium ikan lohan kalian itu tiba-tiba berlumut itu kayak gimana gitu. Nanti gue bakal jelasin tuntas di video ini ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih penyebab air akuarium ikan lohan tiba-tiba berlumut atau keruh kayak gini? Meskipun kalian udah sering membersihkan yang namanya akuarium kalian ya. Nah, jadi penyebabnya yaitu ini guys. Nah, kalian pasti tahu ya, karena lampu ya. Nah, lampu itu yang menyebabkan air akuarium jadi berlumut kayak gini guys, atau keruh kayak gini. Kenapa? Gara-gara lampu. Karena lampu itu terlalu keseringan ya nyala. Nah, jadi di sini air akuariumnya itu dia suhunya hangat ya. Nah, terus jadi berlumut kayak gini. Itu penyebabnya. Yang kedua, penyebabnya itu dia karena kelebihan sinar ya, sinar pencahayaan. Nah, itu yang menyebabkan air akuariumnya itu berlumut. Nah, jadi buat kalian semua yang belum paham ya, kok akuarium saya kok tiba-tiba berlumut, itu kenapa bang? Ya itu karena yang namanya kelebihan cahaya ya. Nah, itu penyebabnya guys. Jadi akuarium kalian itu berlumut. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua. Bang, kalau misalkan air akuarium itu berlumut, apakah bagus buat ikan lohan? Sebenarnya yang namanya proses tanning itu memerlukan yang namanya pencahayaan yang lebih. Nah, ini gua pencahayaannya lebih guys. Nah, tapi ada resikonya untuk tanning. Kalau misalkan airnya cepat-cepat berlumut kayak gini, kalian harus cepat mengatasinya gitu. Jangan sampai nanti takutnya telat gitu ya. Kalau telat nanti ikannya takutnya kena jamur gitu. Nah, jadi solusi dari gua ya, kalau misalkan airnya udah berlumut gini, kalian langsung ambil ikannya, kalian pindahin ke wadah ya, ke wadah akuarium. Terus yang kalian harus lakukan untuk membersihkan kacanya, kaca-kacanya dibersihin dari lumut ini ya. Nah, untuk yang namanya pembersihannya itu sampai harus detail ya, di bagian bawahnya, terus di samping-samping, di kaca depan, kaca belakang itu dibersihin. Jadi buat kalian semua yang pengen tanning, proses tanning ikan lohan aman kok untuk warna air yang berlumut kayak gini, itu nggak masalah. Yang penting kalian harus cepat-cepat ngebersihin. Nanti kalau misalkan udah dikuras, udah ganti air baru, di semaksimal mungkin ya, jangan dinyalain lampu dulu, karena nanti pasti yang namanya lumut itu tumbuh lagi gitu ya guys. Itu pembahasan yang kedua. Ikannya sih sehat guys. Oh, warnanya tuh karena proses tanning ya. Tapi kalau misalkan buat hobi ikan hias, akuariumnya berlumut kayak gini kayaknya kurang ya, karena mengganggu yang namanya penglihatan. Oke, yang ketiga gue bakal ngebahas apa sih yang harus dilakukan apabila air akuariumnya udah kayak gini. Jadi gua nanti bakal ngebongkar bagian sekat-sekat kacanya, terus gua bersihin semua air akuariumnya, terus ikannya gue pindahin ke bawah sini. Ini udah gua siapin tempatnya.
Nanti nih ikannya yang udah gua tanning kan udah pada keluar nih warna-warnanya tuh. Sirip-siripnya udah pada berwarna merah sama ekornya. Jadi bakalan gue pindahin ke bawah. Terus gue bersihin dah guys untuk akuariumnya ya. Oke, nanti gue lanjut kalau misalkan udah selesai. Gua kuras semua nih airnya, udah gue bersihin ya. Oke guys, jadi gue mau ngasih tips nih guys buat kalian semua. Apabila akuarium ikan lohan kalian itu tiba-tiba berlumut seperti ini, tipsnya itu kayak gimana ya. Nah jadi yang pertama tipsnya kalian pindahin dulu nih ikan kalian. Nah kalau misalkan kalian punya akuarium cadangan, bisa ditaruh di akuarium cadangan. Kalau misalkan nggak punya akuarium cadangan, bisa ditaruh di ember dulu. Nah nanti kalau misalkan udah ditaruh di ember, terus kalian langsung kuras yang namanya air akuariumnya. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan apabila air akuarium berlumut kayak gini, kalian harus pindahin dulu ikan lohannya ke tempat yang lebih tenang, yang ada airnya ya. Karena pelihara ikan harus ada air, jangan sampai nggak ada airnya ya. Lanjut yang kedua, kalian harus kebersihin bagian seluruh kaca akuariumnya ya. Jadi kuras nih airnya, kuras total. Terus kita bersihin nih akuariumnya ya, di bagian samping, depan, belakang. Atau kalian punya akuarium sekatan kayak gini, kalian langsung angkat sekatnya, kalian bersihin guys. Jadi seperti itu ya. Oke, gua tanpa basa-basi gue mau nguras ya air akuariumnya dulu. Karena gua serba sendiri, jadi gua offin kamera dulu ya guys. Oke guys, jadi selagi gua kuras air akuariumnya pakai selang, hal yang harus kita lakukan apabila air akuarium berlumut itu, kita siapin busa ya kan. Udah kita siapin busa, lalu kita gosok perlahan-lahan di bagian akuarium secara menyeluruh ya. Nah jadi karena power head gua udah gua bersihin kemarin, jadi gua nggak bersihin guys, karena menurut gua masih bersih ya. Jadi gua di sini cuman ngebersihin akuariumnya aja ya, dari lumut kayak gini-gini nih lumut. Gua bersihin pakai ini ya, gua gosok guys, gua bersihin guys lumutnya, sekalian dikuras air akuariumnya ya. Oh, secara menyeluruh. Nah itu guys, tuh lumutnya banyak banget ya. Kita gosok pelan-pelan akuariumnya biar lumutnya itu hilang. Kita gosok. Nah proses penggosokan akuariumnya itu sekalian nguras ya, sekalian nguras, sekalian kita bersihin kaca akuariumnya. Oke, kalau udah dibersihin nih kaca akuariumnya semua, kita nanti lanjut sampai proses pengeringan ya, sampai benar-benar gak ada airnya, baru kita lap pelan-pelan akuariumnya dengan kanebo bersih guys. Oke, berhubung ini airnya masih proses pengurasan, kita tunggu ya. Berhubungan gua pakai kaca sekat akuarium, di sini gua sekalian mau bersihin kaca sekatnya dengan busa ya. Nah di sini banyak banget yang namanya noda-noda air-air lumut gitu ya. Jadi gue bersihin dari bagian atas ke bawah kayak gini. Nah nanti kalau misalkan udah dibersihin, kalian langsung bilas dengan air bersih aja guys. Nah ini kan udah nih di bagian depannya ya, udah dibersihin. Lanjut kita balik nih kacanya.
Kalau udah dibalik, baru kita gosok lagi ya, sama kayak yang tadi. Kalau misalkan udah dibersihin depan belakang, langsung kalian bilas dengan air bersih ya. Selesai, kita bilas dengan air bersih ya. Kayak gini guys contohnya nih. Ups, karena berhubungan gue pakai tangan satu, jadi buat contoh aja ya. Ini air bersih nih, kalian bersihin nih kacanya. Kemungkinan kayak gini guys untuk proses pembersihannya ya. Ini sebagai contoh aja. Kalau udah, kalian lap pakai kanebo bersih ya. Oke guys, jadi air akuariumnya udah terkuras semuanya. Tadi gue juga udah kasih tahu yang namanya proses pembersihan kaca sekat ya. Nah, jadi kalau misalkan akuariumnya udah dikuras airnya, lanjut kita bersihin pelan-pelan pakai kanebo basah ya. Prosesnya kayak gini doang guys. Kalian usap secara menyeluruh ya, bersihin kaca akuariumnya. Ini gua proses pembersihan bagian belakang ya. Kalau udah semua bagian belakang akuarium, kita bersihin bagian bawah. Kita bersihin bagian bawah atau kaca dasar ya. Kita bersihin kaca dasar akuariumnya secara menyeluruh. Kayak gini ya. Nah, kalau udah bagian kaca bawahnya kita bersihin, kalian harus lanjutin yang namanya bersihin bagian kaca samping-sampingnya dulu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini akuarium udah bersih dari yang namanya lumut ya. Nah, ini bagian samping sebelah kiri udah gue bersihin. Sekarang bagian samping sebelah kanan kita bersihin. Udah bersih guys, kinclong. Lanjut kita bersihin bagian kaca depannya nih guys. Oke guys, berhubung waktunya udah sore hari menjelang maghrib, kalian bisa dengar ya suara Asmaul Husna atau suara istighfar lah, pemandang di masjid atau di musola sekitar rumah gua ya. Karena berhubung udah mau maghrib ya, jadi gua selesaiin sampai sini dulu ya guys. Oke guys, kurang lebihnya tentang yang namanya air akuarium berlumut tadi udah gue kasih tips dan penyebabnya ya. Kalian tinggal lakuin aja seperti yang gue lakuin. Oke guys, jadi sekian dari gue Jimmy Saputra. See you next time and bye bye. Thank you guys.